Halo sahabat AWM Star Life, jumpa lagi pada Zoom spesial kita pada malam hari ini ya. Tentu saja malam hari ini tema kita adalah bagaimana Anda semua bisa mencapai yang namanya percepatan rezeki. Saya sebenarnya ingin dalam sekali membahas mengenai percepatan rezeki, namun saya akan rangkum dan singkat menjadi satu tema yang singkat saja yang kita sebut sebagai kuantum rezeki. Jadi ternyata sahabat sekalian, rezeki itu ternyata ada rahasianya dan ada cara yang praktis bagaimana caranya kita mendapatkan yang namanya rezeki. Itulah makanya kita hari ini belajar bersama mengenai yang namanya kuantum rezeki. Tentu saja Anda sangat spesial karena Anda hari ini diundang oleh orang-orang yang spesial yang sangat peduli terhadap Anda semua, karena malam hari ini tentu saja akan jadi malam spesial untuk Anda. Sahabat sekalian, tentu saja untuk memahami kuantum rezeki, kita pahami dulu rahasia kerja otak. Otak manusia terdiri dari dua, yaitu otak kiri, yaitu otak logika, dan otak kanan disebut sebagai otak imajinasi. Otak kiri logika seringkali kita gunakan untuk berhitung misalnya, untuk membaca dan juga menganalisa. Kemudian otak sebelah kanan kita sering sekali gunakan untuk menggambarkan sesuatu, ya perasaan kita ada di situ, ya, dan untuk memvisualisasikan sesuatu itu adalah di otak kanan kita, sahabat sekalian, ya. Nah, tentu saja hari ini banyak dari kita seringkali menggunakan dua otak ini. Namun kadang-kadang kita sering lupa, banyak dari kita yang terlalu dominan menggunakan otak sebelah kiri kadang-kadang, ya, dan juga ada juga yang terlalu dominan menggunakan otak sebelah kanan kadang-kadang, ya. Nah, itulah kerja otak kita, sahabat sekalian. Nah, untuk memahami kuantum rezeki sebentar lagi Anda harus paham dulu bahwa di otak kita itu ada dua sisi, ya, otak kiri dan otak kanan. Satu hal rahasia lagi yang perlu Anda ketahui adalah otak kiri itu diibaratkan sebagai alam sadar dan otak kanan itu diibaratkan sebagai alam bawah sadar. Jika Anda melihat gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar gunung es, ya. Dimana gambar gunung es itu kalau kita lihat dari atas permukaan laut ukurannya sedemikian rupa sesuai dengan mata yang kita lihat. Namun ada hal yang tidak bisa kita lihat kadang-kadang karena lautnya dalam atau terlalu gelap gitu ya, yaitu bagian bawah daripada gunung es tersebut. Karena ketika kita melihat bagian bawah dari semua gunung es misalnya yang ada di Antartika, Anda bisa lihat gambar yang sebelah kanan. Jadi ternyata seluruh gunung es yang ada tampak di permukaan, mereka memiliki bangunan gunung es lagi di bawahnya yang jauh lebih besar lagi. Anda bisa lihat yang sebelah kanan, ya. Jadi semua gunung es itu ternyata selalu seperti itu. Di mana bagian yang muncul atau mengapung di atas laut itu hanya bagian kecil saja, dan bagian yang di dalam laut itu justru adalah bagian terbesarnya. Ini kita ibaratkan sebagai alam sadar atau otak kiri dan juga alam bawah sadar atau otak kanan, sahabat sekalian, ya. Jadi seringkali kita lupa bahwa ternyata alam sadar kita itu ternyata punya power untuk menguasai hidup kita itu sekitar hanya 20% saja. Dan sedemikian sebaliknya, ternyata alam bawah sadar atau otak kanan kita itu ternyata memiliki kemampuan menguasai hidup kita sekitar 80%. Ya, oleh sebab itu Anda bisa lihat bagaimana kekuatan atau powernya alam bawah sadar atau otak kanan Anda. Ya, jadi hari ini banyak dari kita mungkin saja itu belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita selalu menggunakan alam sadar atau otak logika. Nah, sementara seharusnya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ternyata kita itu harus berpikir dengan alam bawah sadar atau otak kanan. Kenapa? Ya karena kekuatannya itu 80%. Sementara alam sadar kekuatannya hanya 20%, sahabat sekalian. Lalu mengapa ya 90% manusia di muka bumi ini belum berhasil meraih impiannya? Tadi saya sudah singgung, ya kan? Karena ternyata memang hampir sebagian besar orang di dunia itu menggunakan otak kiri mereka untuk berpikir, ya, dengan otak logika. Ya, sementara yang namanya impian kita itu ternyata tidak perlu kita pikirkan, ya kan? Semua bisa terjadi dengan sendirinya tergantung kita, ya kan? Nah, namun sayang sekali yang mereka yang tidak mengetahui rahasia otak ini, mereka tetap selalu menggunakan otak kiri mereka atau otak logika mereka untuk meraih impian mereka. Ini ada beberapa contoh yang ingin saya berikan gambaran buat Anda agar Anda bisa membayangkan apa makna daripada selalu menggunakan otak kiri. Contoh yang pertama, mungkin beberapa dari Anda pingin punya mobil misalnya, ya. Namun ternyata Anda masih belum punya tempat menaruhnya, Anda belum punya garasi misalnya, ya. Jadi Anda sih logikanya berkata bahwa Anda pingin punya mobil, tapi ada alam bawah sadar Anda yang berkata di dalam hati Anda bahwa tapi kalau seandainya saya punya mobil, saya taruh mobilnya di mana ya?
Nah, Anda harus hati-hati dengan alam bawah sadar ini. Karena ketika kiri Anda atau otak logika Anda menginginkan mobil, tapi ternyata alam bawah sadar Anda itu sebenarnya tidak menginginkannya karena Anda belum punya garasi, Anda harus berhati-hati. Kenapa? Karena yang terjadi biasanya adalah yang otak bawah sadar atau otak kanan Anda, bukan yang terjadi yang alam sadar Anda. Oleh sebab itulah kita makanya harus berhati-hati menggunakan otak ini. Karena kalau kita terlalu banyak berpikir dengan menggunakan otak kiri, ya kan, sementara otak kanan kita tidak bisa kontrol, ya kan, maka yang terjadi justru adalah otak kanan, ya, atau alam bawah sadar. Artinya kadang-kadang yang kita takutkanlah yang ternyata justru terjadi. Contoh yang kedua untuk membuat gambaran Anda lebih jelas lagi adalah misalnya Anda ingin punya rumah besar, ya, tapi alam bawah sadar Anda berkata, tapi entar kalau punya rumah besar bersihinnya susah, cari pembantu susah dan sebagainya, ya kan? Ya, jadi artinya otak logika Anda pingin sih punya rumah besar, ya, karena Anda lihat kebutuhan Anda, tapi alam bawah sadar Anda berkata begitu, bahwa kalau punya rumah besar nanti susah bersihinnya, merawatnya susah dan sebagainya. Nah, kalau Anda punya alam bawah sadar seperti itu, saya jamin pasti Anda nggak akan pernah punya rumah besar, karena alam bawah sadar Anda sudah berkata seperti itu, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Artinya seharusnya gitu ya, kita tidak seperti itu gitu ya. Harusnya kita menyesuaikan antara otak kiri kita dengan otak kanan kita. Artinya harusnya diselaraskan. Kemudian contoh lagi yang ketiga, sahabat sekalian ya. Misalnya nih ya, Anda ingin punya istri cantik seperti artis gitu kan. Nah, namun alam bawah sadar Anda berkata, waduh, ntar kalau istri saya cantik kayak artis, ntar biaya hidupnya mahal, ntar biaya kosmetiknya mahal dan sebagainya, ya kan? Nah, sekali lagi ya, kalau Anda logikanya pingin punya istri cantik seperti artis misalnya, tapi alam bawah sadar Anda berkata seperti itu, Anda tidak akan pernah punya istri cantik seperti artis, ya kan? Nah, satu contoh lagi, saya punya pengalaman. Saya dulu punya teman di SMP ya, dia orangnya anti sekali dengan wanita yang berambut keriting. Jadi dia tuh kayak anti sekali, pokoknya kayak nggak suka dengan wanita yang berambut keriting. Ya, teman-teman tahu, ternyata hari ini tuh istrinya rambutnya keriting gitu kan. Kenapa? Karena ternyata kadang-kadang kita nggak sadari bahwa sesuatu yang kita terlalu takutkan, yang kita terlalu khawatirkan, ya, dan itu terbawa ke alam bawah sadar kita, dan justru itulah yang terjadi, sahabat sekalian ya. Saya yakin Anda pernah mengalaminya dalam hidup ini. Kita tuh sering mengalami hal-hal seperti ini, bahwa kita selalu mengkhawatirkan hal-hal yang kita takutkan. Namun ternyata justru itu yang terjadi sebaliknya ya. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, penting sekali Anda mengetahui rahasia otak kiri otak kanan ini, agar Anda tahu bagaimana caranya membawa pikiran Anda ya, dan membawa alam bawah sadar ke Anda ke arah yang tepat. Lalu sahabat sekalian, jadi kesimpulannya sederhana aja. Bagaimana sih caranya kita bisa meraih impian kita dengan cepat, meraih apa yang kita inginkan dengan cepat? Ya, kata kuncinya Anda gunakanlah otak kanan lebih banyak gitu kan, untuk bisa membantu Anda meraih impian Anda. Kenapa? Ya, jawabannya tadi Anda sudah tahu di depan, bahwa kekuatan daripada otak kanan itu 80% mempengaruhi hidup Anda. Sementara otak kiri atau otak logika itu hanya 20% berpengaruhi ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita memakai otak kanan kita untuk meraih impian kita? Berikut ini ada beberapa caranya. Cara yang pertama yang bisa mulai Anda lakukan hari ini adalah Anda visualisasikan semua keinginan Anda. Saya yakin sekali sahabat sekalian, Anda yang ikut dalam Zoom hari ini, Anda masih punya keinginan kan? Anda masih punya hal-hal yang ingin Anda raih di dunia ini ya. Oleh sebab itu tidak ada salahnya Anda hari ini mulai memvisualisasikan semua keinginan Anda. Apa makna visualisasi? Makna visualisasi adalah Anda cari gambarnya. Ya, Anda cari gambarnya yang terbaik apa yang Anda inginkan, dan kemudian Anda tempel di tempat yang sering Anda lihat. Ya, sahabat sekalian, saya banyak sekali mendengar kisah-kisah sukses orang sukses di dunia. Mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan dengan cara memvisualisasikan apa yang jadi keinginan mereka. Kenapa ini bisa membantu teman-teman sekalian? Karena bagaimanapun mata kita, visual kita itu seringkali lebih sering melihat hal negatif kan dibandingkan hal positif. Di sekitar kita tuh setiap hari ada selalu hal negatif. Nah, oleh sebab itu apa salahnya Anda sekarang memasukkan ke dalam alam bawah sadar Anda hal-hal positif yang jadi keinginan Anda, yaitu yang menjadi impian Anda. Anda tempel di depan mata Anda, bisa lihat setiap saat. Dan itu akan terbawa ke dalam bawah sadar Anda. Jadi kalau hari ini Anda misalnya pingin lunas hutang, Anda pingin punya mobil, Anda pingin punya rumah, pingin beribadah, pingin jalan-jalan ke luar negeri, punya pendidikan yang terbaik, dan sebagainya, Anda visualisasikan. Dan Anda tempel di tempat yang sering Anda lihat. Ya, sahabat sekalian, ini adalah cara sederhana pertama dalam rahasia kuantum rezeki.
ya yang harus Anda lakukan. Cara kedua yang Anda harus lakukan adalah mulai meminta restu dan maaf, ya. Sahabat sekalian, tentu saja kita manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itulah kita adalah manusia. Manusia itu adalah penuh dengan dosa. Oleh sebab itu penting sekali ya sahabat sekalian. Pertama, yang kedua yang harus Anda lakukan, Anda perlu melakukan minta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah Anda sakiti baik di masa lalu maupun di masa kini. Apapun itu. Nah, itu penting sekali ya, meminta maaf karena getaran energi ketika Anda meminta maaf itu akan luar biasa untuk Anda ya. Dan yang kedua adalah minta restu, ya minta restu kepada orang-orang yang mungkin Anda cintai yang ada di sekitar Anda. Jadi tidak ada salahnya Anda memberitahukan kepada mereka mengenai impian-impian Anda. Dan tentu saja saya yakin sekali kalau Anda punya impian itu pasti berkaitan dengan keluarga Anda. Ya nggak mungkin kita punya impian itu berdiri sendiri gitu kan. Dan tentu saja akan lebih kuat jika Anda punya impian atau keinginan dikaitkan dengan keluarga Anda ya. Nah jadi ini adalah cara yang kedua. Lalu cara ketiga sahabat sekalian adalah libatkan Tuhan dalam segala hal. Sahabat sekalian, saya yakin sekali Anda selalu mempercayai bahwa yang namanya rezeki, ya kan, yang namanya kesehatan dan sebagainya itu semua sumbernya dari Yang Maha Kuasa ya, Tuhan kita. Dan tentu saja semua rezeki itu sudah beredar di sekitar Anda, ya kan? Dan tentu saja cara untuk kita bisa menarik rezeki ke dalam diri kita itu adalah kita kan memantaskan diri gitu loh. Ya, memantaskan diri agar kita itu siap menerima rezeki tadi. Nah, oleh sebab itulah makanya libatkan Tuhan dalam segala hal. Bawa selalu apa yang Anda inginkan dalam doa. Ya, dan agar itu terbawa ke dalam bawah sadar Anda. Dan tentu saja ini yang akan membantu Anda untuk menjadi money magnet, ya kan, atau magnet uang. Anda akan bisa menarik impian-impian Anda. Karena sekali lagi semua impian Anda itu ada di alam semesta. Dan Tuhan kita ini maha kaya. Tuhan kita bisa memberikan apapun yang Dia inginkan untuk Anda. Yang penting adalah sekarang bagaimana kita itu memantaskan diri dan melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jadi sahabat sekalian, itulah tadi 3 cara memakai otak kanan Anda untuk bisa membantu Anda itu meraih impian-impian Anda. Dan sekali lagi, kapasitasnya luar biasa, yaitu 80% kapasitasnya. Jadi jangan remehkan 3 hal tadi sahabat sekalian ya. Anda harus mulai lakukan dari hari ini ya. Nah, tapi tetap ada 20% yang menjadi tugas Anda. Ya, apa itu? Tugas Anda yang 20% adalah action. Action itu artinya apa? Bertindak saja, jangan banyak pikir. Ya, sekali lagi ya, bertindak saja, jangan banyak pikir. Ya, kenapa? Karena Tuhan akan memberikan apa yang Anda inginkan dengan caranya, bukan dengan logika Anda. Ya, kadang-kadang kita tuh kan berpikir logika kan. Kadang-kadang contoh nih, Anda misalnya punya hutang 10 miliar gitu kan. Rasanya kalau dipikir-pikir secara logika, misalnya nih, kalau Anda hitung dengan gaji Anda hari ini, kok kayaknya sampai 7 turunan saya nggak bisa lunasi ini utang 10M. Misalnya, ini kan logika ya. Nah, tapi sekali lagi, kalau Anda lakukan 3 hal yang tadi, ya Anda action saja, maka semuanya akan terjadi. Jadi jangan banyak pikir. Karena sekali lagi, solusi untuk meraih impian Anda itu tidak bisa dengan logika. Semua akan terjadi dengan sendirinya, dengan kekuatan alam bawah sadar. Anda secara otomatis akan menjadi money magnet. Ya, Anda akan bisa menyelesaikan masalah Anda dengan sendirinya. Kuncinya apa? Kuncinya bertindak. Jangan meratapi sesuatu, jangan putus asa, jangan berpikir negatif. Bertindak saja, berpikir positif, dan jangan banyak pikir. Jadi sahabat sekalian, sahabat HWM Star Life, itu tadi adalah sekilas ya bagaimana rahasia sedikit sekali dari ilmu kuantum rezeki yang mungkin Anda perlu ketahui malam hari ini ya. Dan sekali lagi saya ingatkan sekali lagi bahwa tindakan itu diperlukan tetap ya. Alam bawah, alam sadar tetap diperlukan untuk Anda bertindak di 20%-nya ya. Dan 80%-nya alam bawah sadar Anda visualisasikan ya, restu dan maaf dan juga libatkan Tuhan. Itu 3 hal penting bagaimana Anda membuat alam bawah sadar Anda itu bisa bekerja 80%. Lalu sahabat sekalian, tentu saja kita sekarang masuk pada 2 jenis tindakan apa yang menjadi bagian Anda. Ya, bagian daripada action yang harus Anda lakukan. Dari 2 jenis tindakan, saya bagi sederhana aja. Ada 2 jenis tindakan yang bisa Anda lakukan hari ini untuk meraih impian-impian Anda. Yang kiri adalah Anda menggunakan waktu Anda pribadi. Yang kanan adalah Anda menggunakan waktu Anda secara bersama-sama dengan rekan-rekan Anda. Ya, nah kita akan lihat sama-sama. Dan saya yakin Anda nanti akan bisa menentukan pilihan. Anda mau mengejar impian Anda ya dengan action tadi, dengan waktu pribadi atau waktu bersama. Yang jelas perbedaannya besarnya begini. Kalau Anda memilih waktu pribadi, itu berarti Anda mengandalkan waktu Anda pribadi.
dan waktu Anda pribadi ya hanya 24 jam sehari. Ya, sehingga untuk bisa mengejar impian Anda lebih cepat, Anda tidak punya pilihan dengan waktu, karena waktunya cuma 24 jam sehari. Berarti Anda harus punya daya ungkit yang lebih tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara Anda menaikkan jabatan Anda, atau Anda meningkatkan keahlian Anda. Nah, yang sering sekali jadi masalah adalah meningkatkan kapasitas jabatan dan meningkatkan keahlian itu perlu waktu. Dan tidak waktu yang sedikit, dan itu melibatkan orang lain. Ya contoh aja sekarang, misalnya Anda lihat bahwa kalau Anda sekarang menjadi direktur sebuah perusahaan, Anda enak, Anda bisa punya income besar. Tapi direktur di perusahaan Anda sudah ada, berarti kalau Anda mau jadi direktur, Anda harus gantikan dulu dong direktur itu gitu kan. Artinya Anda bisa tunggu dia pensiun, dipecat atau bagaimana gitu kan. Artinya jabatan kan seperti itu, tidak mungkin ada dua orang dalam satu jabatan yang sama. Demikian juga dengan keahlian. Keahlian itu kadang-kadang dibentuk kan dari belajar, sekolah, ya, dan juga dari pengalaman. Dan semua itu perlu waktu, ya kan. Sehingga biasanya ketika Anda mengejar impian-impian Anda dengan menggunakan daya ungkit ini, Anda itu makin tidak punya waktu. Ya kan, jadi banyak orang itu akhirnya mengejar jabatan, mengejar keahlian untuk mengejar penghasilan yang lebih besar. Akhirnya mereka makin tidak punya waktu. Nah, ini seringkali jadi masalah untuk tindakan atau action di menggunakan waktu pribadi. Nah, sementara itu sahabat sekalian, ada jenis tindakan yang kedua, yaitu Anda menggunakan waktu bersama. Tentu saja kalau waktu bersama itu tidak dibatasi waktu. Kenapa? Karena namanya bersama-sama kan, Anda rame-rame gitu loh. Jadi pertanyaan pentingnya adalah Anda mau berame-rame dengan berapa orang. Kalau satu orang punya 24 jam, kalau 2 orang kali 2, kalau 5 orang kali 5, kalau 10 orang kali 10, kalau 1000 orang kali 1000. Itulah waktu Anda bersama. Ya, dan yang luar biasa ya, Anda juga akan membagi bersama-sama baik penghasilan dan waktu. Jadi ini adalah konsep waktu bersama kalau jenis tindakan yang kedua. Daya ungkitnya apa? Daya ungkitnya adalah sistem. Kenapa daya ungkitnya sistem? Karena dengan bekerja bersama-sama diperlukan satu standar prosedur yang sudah tercipta, yang sudah ada, yang tinggal diikuti. Itulah makanya daya ungkitnya itu sistem. Karena kalau Anda bekerja bersama-sama tanpa sistem, tidak mungkin bisa semuanya secara serentak bekerja bersama. Oleh sebab itu perlu yang namanya daya ungkit sistem. Nah, yang menarik daripada tindakan dengan bersama-sama ini adalah semakin Anda punya waktu bersama yang makin banyak, ya organisasi Anda makin besar, daya ungkit Anda juga makin bagus, Anda akan makin memiliki time freedom, ya, kebebasan waktu. Ya, tapi menariknya bukan hanya kebebasan waktu, tapi juga kebebasan finansial. Dan itu yang kita cari kan, karena impian kita kan butuh financial gitu loh. Semua impian kita di dunia hari ini ya, karena kita masih hidup di dunia, kita kan belum di akhirat gitu ya. Kalau sudah di akhirat nanti kan beda cerita, kita udah gak butuh uang. Tapi hari ini di dunia, semua impian kita ya, bahkan yang berkaitan dengan akhirat pun membutuhkan uang. Oleh sebab itu makanya penting sekali kita itu bebas finansial, tapi juga bebas waktu. Dan terus terang ini hanya bisa dapat di konsep tindakan yang kedua, yaitu bagaimana Anda bekerja itu bersama-sama, bukan bekerja sendirian. Lalu sahabat sekalian, lalu sukses seperti apa sih sebenarnya Anda impikan hari ini? Ya, apakah bayangan Anda dengan naik mobil mewah, punya rumah mewah, punya jabatan tinggi, dihormati banyak orang dan sebagainya, itulah sukses yang Anda impikan? Ntar dulu sahabat sekalian ya. Banyak orang yang punya hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan, mereka tidak punya waktu. Ya, itulah yang disebut dengan rat race atau perlombaan tikus. Tapi yang lomba bukan tikus tapi manusia. Anda bisa lihat gambar sebelah kiri. Inilah yang terjadi kalau Anda menggunakan waktu Anda secara pribadi atau action dengan waktu pribadi Anda. Anda akan dikejar oleh waktu, ya kan? Nah, Anda boleh cari orang yang paling sibuk di republik ini siapa. Anda mungkin tahu jabatannya. Dia adalah orang yang punya jabatan tinggi di negara ini. Ya, itu tiap menit pun diatur sahabat sekalian ya. Artinya secara financial mungkin iya, tapi tidak punya yang namanya freedom of time ya. Nah, Anda bisa lihat banyak sekali orang, contoh seperti sebelah kanan, orang yang punya rumah mewah, ya punya kolam renang bagus, tapi yang punya rumah saja nggak pernah berenang di situ. Yang berenang itu kucingnya sama pembantunya gitu kan. Kenapa? Jadi pertanyaan pentingnya begini loh. Apakah sukses seperti itu yang Anda inginkan? Ya, Anda punya segalanya tapi Anda tidak bisa menikmatinya. Anda punya uang tapi Anda boro-boro mau ke luar negeri, mau cuti aja susah, meninggalkan pekerjaan Anda susah, meninggalkan bisnis Anda nggak bisa. Mau beribadah juga tunggu cuti dulu, ya, atau nunggu nanti mau jalan-jalan nunggu cuti dulu, atau nunggu bisnisnya agak longgar dulu dan sebagainya.
Ya tentu saja nggak enak juga sahabat sekalian. Kalau sukses itu bayangan Anda seperti itu. Ya, karena banyak orang yang belum memahami makna sukses sebenarnya. Jadi coba Anda pertimbangkan lagi, apakah sukses seperti itu yang Anda impikan? Saya ingin berikan gambaran kepada Anda sukses dengan bentuk yang kedua, di mana ini memang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang menggunakan waktu bersama gitu loh, maksudnya untuk membangun impian mereka. Ya, kenapa? Karena ketika mereka sudah sukses, sistem mereka sudah terbentuk, mereka tuh sudah tidak sesibuk seperti pada awalnya. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan kebebasan finansial, mereka juga secara sekaligus menikmati yang namanya freedom of time. Jadi mereka itu juga punya kebebasan waktu. Ya, Anda bisa lihat ya, itu gambarnya sederhana, dua orang duduk di pinggir pantai memandang laut, ya kan? Di tengah hari bolong. Anda tahu, melakukan gambar seperti tadi itu tidak mudah. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya, apalagi kalau di hari Senin misalnya, ya kan? Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ya, banyak orang yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa bersama pasangannya bisa seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, tidak banyak orang. Mungkin banyak orang yang punya uang, tapi sekali lagi tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Satu contoh lagi misalnya jalan-jalan ke luar negeri, beribadah dan sebagainya seenaknya, mau pergi kemana aja, kapan aja. Ya kan, itu tidak mudah sahabat sekalian. Anda boleh tanya pejabat-pejabat penting di negara ini misalnya, apakah mereka bisa seenaknya ke luar negeri? Ya mungkin sering ke luar negeri, tapi tidak dalam rangka benar-benar jalan-jalan teman-teman, tapi dalam rangka tugas. Ya kan, beda teman-teman, rasanya benar-benar jalan-jalan tuh beda dengan rangka tugas ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, inilah sukses salah satu bentuk yang mungkin Anda boleh pertimbangkan. Bahwa sukses itu tidak melulu Anda punya segalanya, tapi Anda tidak bisa punya waktu menikmatinya. Jadi sukses itu penting memang, Anda harus punya uang dan Anda harus punya segalanya. Tapi lebih penting juga bahwa Anda bisa menikmati sukses itu. Oleh sebab itulah makanya hari ini kami hadir, malam hari ini untuk Anda. Untuk agar Anda itu bisa punya pandangan bahwa ada satu bentuk sukses dengan pola yang berbeda. Di mana Anda itu bisa punya kebebasan finansial, iya, namun juga kebebasan waktu gitu loh, secara sekaligus. Jadi malam ini, salah satu peluang ini sedang hadir sahabat sekalian. Di depan mata Anda, namanya adalah AWM Star Life. Ya, dan saya yakin sekali Anda mungkin sudah sering kali mendengar peluang-peluang seperti ini. Tapi yang pentingnya adalah sebegini. Ketika Anda sudah mendengar peluang itu, apakah Anda sudah ada dalam peluang itu? Anda sudah mengerjakannya? Dan apakah Anda sudah berhasil atau belum? Ya, kalau Anda gagal hari ini, Anda jangan menyerah. Karena tidak ada orang sukses di dunia ini yang tidak pernah gagal. Anda boleh cari orang sukses di dunia ini. Ya, itu kan dia gagal ikut bisnis itu, dia gagal. Nah, tapi apakah Anda kalau Anda juga ikut bisnis itu Anda juga gagal? Belum tentu. Ya, satu contoh misalnya begini. Kalau Anda misalnya mau pingin bisnis sesuatu, misalnya Anda mau pingin bisnis laundry misalnya, ya kan? Atau bisnis apa, Anda mau buka supermarket lah, mau buka toko dan sebagainya. Kalau Anda tanya berapa banyak pengusaha yang bangkrut gara-gara buka toko atau buka usaha laundry, banyak yang bangkrut, yang gagal banyak. Tapi pertanyaan pentingnya, apakah Anda mau jadi yang gagal atau yang sukses? Ya kan, tapi yang sukses juga banyak gitu. Yang punya pengusaha toko sukses juga banyak, yang punya bisnis laundry sukses juga banyak, tidak sedikit gitu loh. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, Anda mau jadi yang gagal atau yang sukses? Ya kan, nah hari ini AWM Star Life ini sedang lewat di depan mata Anda. Ya, ini adalah sebuah peluang bagaimana Anda itu bisa punya kebebasan uang dan waktu secara sekaligus. Nah, dan ini boleh Anda pertimbangkan. Ya kan, jadi kalau Anda merasa cara Anda yang dulu yang sudah pernah Anda pegang dan Anda belum berhasil, apa salahnya kali ini Anda tuh mencoba lagi? Dan dalam hidup ini mencoba itu tidak diharamkan. Dan memang kita diharuskan untuk mencoba. Karena kalau Anda tidak coba, Anda tidak tahu Anda sukses atau gagal kan. Ya, dan saatnya Anda menyerah. Karena kalau Anda menyerah berarti Anda sudah mati dong gitu kan. Nah, tapi hari ini Anda masih hidup, Anda masih bernafas. Anda masih diberikan yang namanya kesempatan untuk berbuat sekali lagi, untuk menjadi sukses. Nah, yang luar biasa adalah AWM Star Life ini punya 4 pilar kekuatan yang boleh Anda pertimbangkan. Pilar pertamanya, sahabat sekalian, perusahaan ini sudah menunjukkan komitmennya. Saya percaya komitmen itu harus ditunjukkan dengan waktu. Dan itu betul sekali, karena perusahaan ini sudah menunjukkan komitmen dengan membuat pabrik sendiri di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan ini pabrik udah dibangun selama 2 tahun dan sekarang sudah jadi. Artinya inilah sebuah bukti komitmen. Anda tidak perlu bertanya lagi mengenai komitmen perusahaan ini mau menjalankan bisnis ini berapa lama. Tentu saja kami ingin menjalankan bisnis ini selamanya. Kenapa? Karena investasi dalam sebuah pabrik itu bukan uang kecil. Kami investasi di lahan milik sendiri dan uangnya uang kami sendiri. Sehingga kami betul-betul
ingin bisnis ini tentunya jangka panjang, bukan cuma 5 tahun. Ya, nah itu yang perlu Anda lihat, pilar yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berlima ini adalah orang-orang yang sangat konsen dalam membangun bisnis ini. Kami juga sangat berkomitmen. Ya, dan kami betul-betul ingin sekali menjadi orang yang profesional dalam bisnis ini. Dan kami memegang 3 prinsip penting dalam bisnis. Yang pertama adalah integritas. Yang kedua adalah profesionalisme. Dan yang ketiga adalah melayani dengan sepenuh hati. Itu adalah prinsip kami, teman-teman sekalian. Dan pilar pertama ini, perusahaan yang berkomitmen ini, Anda perlu jadi pertimbangan, ya. Jadi saya sendiri bersama-sama dengan 5 orang partner kami. Di situ ada Pak Andi Waldi, Presiden Direktur. Ada Pak Mislan dan Pak Dr. Haji Jamri sebagai komisaris. Ada Pak Didi Adianto sebagai Direktur Pabrik. Saya sendiri sebagai General Manager, ya. Jadi kami membangun perusahaan ini bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Ini boleh jadi pertimbangan Anda yang pertama. Yang kedua, pilar yang kedua yang penting adalah produk yang kami ciptakan itu eksklusif. Ya, bukan produk sembarangan. Dan nilai repeat ordernya tinggi sekali. Dan ini penting untuk Anda. Kenapa? Karena bagaimanapun bisnis kita adalah membangun jaringan pelanggan. Dan jaringan pelanggan itu akan terus ada dan bertumbuh apabila produknya itu berkualitas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, produknya punya nilai repeat order yang tinggi. Ya, jadi makanya kenapa kami itu ada dalam bidang produk pertanian dan kesehatan medis herbal. Karena kedua jenis item produk ini itu repeat ordernya sangat tinggi. Ya, beda ceritanya kalau kami menjual produk yang tidak punya repeat order tinggi. Ya, tentu saja Anda tidak akan bisa mendapatkan income yang terus-menerus. Oleh sebab itu mengapa kami memilih produk pertanian, ya, dengan merek Pornas, dan ini kami produksi sendiri. Dan produk ini sangat eksklusif karena tidak dipasarkan lagi oleh orang lain. Dan tentu saja punya eksklusivitas. Dan yang berikutnya produk medis herbal kami juga, ya, dimana punya 4 prinsip yang penting, yaitu pembersihan, perbaikan sel, penguatan sel, dan juga perlindungan sel. Ya, jadi ada 4 prinsip yang penting dari produk medis herbal kami. Dan ini boleh jadi pertimbangan penting untuk Anda sebagai pilar yang kedua. Ya, karena kalau produknya tidak berkualitas, tidak punya nilai repeat order yang tinggi, Anda boleh berpikir ulang, tapi tidak dengan AWM Star Life. Kami betul-betul memikirkan produk kami untuk Anda semua. Pilar yang ketiga adalah bisnis plan kami memiliki 8 keunggulan. Bisnis plan kami disebut dengan binary hybrid system. Sistem yang merupakan penyempurnaan dari sistem yang pernah ada. Ada 8 kekuatan daripada pilar yang ketiga ini, di mana bonus sponsor mencapai 25%. Dan dari nilai rupiah, bukan dari nilai poin. Jadi tidak ada kamuflase poin, ya, seperti yang ada dalam bisnis multi level marketing misalnya. Yang kedua, Anda mendapatkan bonus repeat order itu 10% dan berulang-ulang. Jadi artinya ketika pelanggan Anda melakukan repeat order, Anda dapat bonus sponsornya berulang-ulang. Dan yang ketiga, Anda mendapatkan bonus pairing dari 2 jalur pelanggan Anda. Itu mencapai hingga 5%. Ya, dan income Anda sehari bisa mencapai 1 juta dan 2,5 juta. Jadi sekitar 3,5 juta per hari yang Anda bisa dapatkan. Yang keempat, bonus matching mencapai 80% dan ini tanpa syarat. Sehingga dengan adanya tanpa syarat ini, Anda itu bisa dapatkan income dari 1 jalur pelanggan saja. Ya, jadi seandainya Anda belum beruntung, Anda belum bisa mengembangkan 2 jalur, baru 1 jalur pelanggan saja Anda kembangkan, dan 1 jalur itu bertumbuh hebat, Anda nikmati hingga 80%, bayangin, dari 1 jalur tadi. Itu luar biasanya, yang tentu saja tidak ada di tempat lain, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda mendapatkan bonus sharing global hingga 6% dari omset AWM. Ini penting sekali, sahabat sekalian. Kenapa? Karena Anda seakan-akan berinvestasi dalam perusahaan ini. Jadi Anda ketika mencapai semua peringkat, semua reward, ya kan? Saya yakin Anda akan tetap ada di AWM. Karena itulah investasi Anda. Ya, jadi walaupun seandainya Anda sudah tidak bisa seaktif dulu, tapi ketika Anda sudah mencapai satu peringkat tertentu, Anda menikmati 6% dari seluruh omset AWM secara global. Ya, dan yang berikutnya adalah reward berulang-ulang setiap tahun dari ID yang sama. Berikutnya, poin reward juga diakumulasi tanpa riset. Jadi semua poin diakumulasi tanpa riset. Dan tidak ada kewajiban belanja atau tutup poin. Jadi Anda dibebaskan. Ya, Anda akan belanja secara otomatis tergantung berapa besar income Anda. Jadi fair. Semakin besar income Anda, ya Anda belanjanya makin banyak. Tapi kalau Anda income-nya kecil, belanjanya juga kecil. Jadi fair, ya. Nah, inilah kekuatan ketiga, pilar yang ketiga maksud saya, yang memiliki 8 keunggulan dibandingkan dengan bisnis plan yang lain. Yang tentu saja ini boleh jadi pertimbangan Anda hari ini. Berikutnya adalah dukungan daripada sekolah bisnis. Kami punya yang namanya Star Pro Academy.
Di mana Startup Pro Academy adalah sekolah bisnis yang membantu Anda secara online dan offline untuk bisa mengembangkan bisnis ini. Jadi kami menyediakan program training, ya program pengembangan mental, ya program pengembangan bisnis, semua secara online dan offline. Termasuk acara Zoom hari ini. Ini memudahkan Anda, dan Senin sampai Jumat ada selalu jadwalnya. Anda bisa tanyakan kapan jadwalnya. Tapi yang jelas, sekolah bisnis Startup Pro Academy memahami bahwa Anda itu mungkin saja baru pertama kali terjun dalam bisnis ini, sehingga Anda perlu bimbingan. Nah, itulah makanya Startup Pro Academy ini ada untuk Anda. Khusus untuk Anda yang belum pernah ada dalam bisnis seperti ini. Ya, inilah pilar keempat. Jadi 4 pilar yang sudah sempurna untuk Anda. Dan ini terus terang harus menjadi pertimbangan penting Anda. Jadi sahabat sekalian, tentu saja saya yakin sekali Anda sudah gak sabar untuk memulainya. Memulainya sederhana. Yang pertama, Anda segera miliki lisensi pro. Lisensi pro itu nilainya hanya 3,1 juta saja. Jadi Anda memiliki lisensi bisnis yang luar biasa ini hanya dengan 3,1 juta. Dan itu berlaku selamanya. Dan yang luar biasa, Anda mendapatkan gratis 12 item produk dan Anda boleh bebas pilih. Anda jangan menjual produknya, Anda pakai untuk diri Anda sendiri dan keluarga. Dan selanjutnya tugas Anda apa? Anda tinggal action. Ingat 20% ya tadi. Action. Apa yang harus Anda action? Anda duplikasikan 5 lisensi pro setiap bulan. Baik diri Anda sendiri dan juga jaringan Anda. Anda duplikasikan 5 lisensi pro setiap bulan. Maka impian Anda akan mendekati Anda dengan sangat cepat. Bahkan dalam 6 bulan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dalam 6 bulan keajaiban terjadi. Seperti yang tadi saya sudah bilang, setelah Anda bergabung lisensi pro, tugas Anda menduplikasikan 5 lisensi pro. Bulan pertama ada 5 lisensi pro, bonus Anda baru 2,3 juta. Bulan kedua menjadi 25 lisensi pro. Bonus Anda baru sekitar 1,8 juta. Namun peringkat Anda sudah ruby. Dan Anda mendapatkan reward Tour Asia. Yang luar biasa, Anda sudah mulai mendapatkan 3% dari omset AOM global. Dan yang ketiga, jumlah lisensi pro udah 125, bonus Anda 9,6 juta. Anda sudah berperingkat Sapphire. Dan Anda mendapatkan reward sebuah sepeda motor senilai 20 juta. Dan Anda mendapatkan BSG dari omset AOM 4%. Di bulan keempat, 625 lisensi pro, bonus Anda sudah mulai terasa, yaitu 48,4 juta. Anda sudah menjadi Emerald, mendapatkan City Car dan Eropa, ya Tour Eropa senilai 130 juta, dan Anda mendapatkan 5% dari omset AOM global. Di bulan kelima, 3.125 lisensi pro, bonus Anda sudah mulai di atas 100 juta, yaitu 106 juta 500. Anda sudah berperingkat Diamond. Anda mendapatkan mobil senilai 500 juta dalam bentuk uang cash, dan Anda mendapatkan BSG 5,5%. Di bulan ke-6 ada 15.600 Pro, bonus Anda 106 juta 500 dan peringkat Anda Black Diamond. Reward Anda adalah uang senilai 1 miliar. Dan Anda mulai berhak mendapatkan BSG 6% setiap bulannya dari omset AOM secara global. Jadi Anda bisa lihat ketika dalam 6 bulan Anda bisa mencapai semua reward, itu artinya total Anda pegang 1,7 miliar. Jika ditambah dengan semua bonus sekitar 300 jutaan, jadi hampir 2 miliar dalam 6 bulan pertama. Anda bisa bayangkan apa yang bisa Anda lakukan dengan uang 2 miliar dalam 6 bulan pertama. Tentu saja Anda sudah mulai meraih impian-impian Anda. Tapi tidak berhenti sampai bulan ke-6. Karena dengan jaringan pelanggan sebanyak 15.600 orang, jaringan pelanggan Anda tidak akan berhenti. Ya, saya pastikan bulan-bulan berikutnya income Anda tidak akan kurang dari 100 juta setiap bulan. Ya, karena jaringan pelanggan Anda akan terus bertumbuh. Karena produk yang sangat dibutuhkan tadi. Nah, inilah keajaiban yang bisa terjadi dalam 6 bulan pertama Anda dalam bersama dengan kami membangun bisnis. Stop dulu, jangan pesimis, hati-hati. Yang bicara itu adalah otak logika Anda. Ya, otak logika Anda berkata bahwa kalau saya dapat 2 miliar dalam 6 bulan itu tidak mungkin kan? Benar kan? Itu kan otak logika Anda. Hati-hati, kita udah belajar tadi. Jangan pikir dengan logika, jangan pikir dengan otak kiri. Pikirlah dengan otak kanan. Nah, itulah makanya kenapa saya ingin mengajak Anda hari ini. Yuk, kita berpikir dengan otak kanan. Bahwa visualisasikan dalam 6 bulan Anda mencapai Black Diamond. Anda bisa punya 1,7 miliar. Dan bahkan 2 miliar dan bahkan ratusan juta setiap bulan. Dan Anda bisa tempel semua impian-impian Anda. Jadi sahabat sekalian, sekian dari saya ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, ingat, gunakan otak kanan. Lakukan, jangan berpikir, jangan banyak bertanya. Ya, lakukan saja, lakukan cara yang tadi. Dan selanjutnya tinggal action saja. Jadi jangan pikir. Jadi kalau hari ini setelah Anda mendengarkan Zoom ini,
Anda mulai berpikir logika Anda, hati-hati, ya kan? Itu logika Anda atau otak kiri Anda lagi berpikir. Seperti yang saya sudah bilang tadi, jangan pikir dengan otak kiri. Pokoknya Anda join saja hari ini 3,1 juta. Anda segera gabung 3,1 juta, Anda pegang tangan orang yang mengundang Anda malam hari ini, saya bergabung. Ya, mengenai caranya bagaimana, jangan pikir, nanti akan ada caranya. Yang penting Anda visualisasi dulu. Restu dan minta maaf, kemudian libatkan Tuhan, dan action. Itu aja caranya. Libatkan otak kanan, dan saya yakin dan percaya 6 bulan ke depan Anda semua adalah Black Diamond berikutnya. Sukses untuk Anda.